Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri Sahrul Arianto, yang kedua Ikhlasul Jannah, dan yang ketiga Andi Atira Sarif. Kami dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Proses berperkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Proses atau alur pemeriksaan persiapan. Proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara didahului oleh pengajuan gugatan sampai dengan putusan dan eksekusi. Proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara pada intinya melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan administrasi di kepaniteraan dismisal prosedur oleh Ketua PT UN pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan persiapan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan persidangan, pembacaan gugatan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pembacaan jawaban pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Replik pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Duplik pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 1986. Pembuktian pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kesimpulan pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Putusan pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua, pembacaan putusan pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan atas perintah hakim ketua sidang, salinan putusan disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Materi muatan putusan pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kepada putusan yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, nama jabatan warganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Alamat hukum yang menjadi dasar putusan. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadir para pihak. Baiklah, selanjutnya saya akan persilakan kepada Ikhlasul Jannah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi kami. Langsung saja, yang pertama, amar putusan pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang pertama, gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur. Amar tambahan dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara pasal 97 ayat 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas berupa: pertama, pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Dua, pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru. 3. Penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3. Cara penggunaan putusan pasal 97 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
Pertama, putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Kedua, apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Ketiga, apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan. Selanjutnya, jangka waktu penyelesaian sengketa tata usaha negara. Jangka waktu penyelesaian sengketa tata usaha negara adalah maksimal 6 bulan. Apabila penyelesaian lebih dari 6 bulan, hakim atau majelis hakim melaporkan kepada Mahkamah Agung disertai alasan-alasan. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Andi Atira Sarif untuk melanjutkan materi kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang minutasi putusan pasal 109 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di mana putusan harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan panitera atau panitera pengganti yang turut bersidang selambat-lambatnya 30 hari sesudah putusan diucapkan. Kemudian itu pelaksanaan putusan pada pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Yang pertama itu salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja. Kemudian, apabila setelah 60 hari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf A, keputusan tata usaha negara yang disengketa itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Kemudian, dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf B dan huruf C. Dan kemudian, setelah 90 hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Kemudian dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif. Kemudian pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Kemudian di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintah pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kemudian ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa atau sanksi administrasi diatur dengan peraturan perundang-undangan.